Halo sahabat Olala Movie, senang sekali Olala bisa hadir kembali untuk kalian. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Di kesempatan kali ini, Olala akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Luka, yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan persahabatan dua anak monster dan usaha mereka untuk meraih mimpinya. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk dukungannya supaya channel ini semakin berkembang dan terus maju pantang mundur dengan cara seperti di bawah ini. Cerita diawali dengan nelayan yang sedang mencari ikan dan memasuki area pulau yang dikabarkan memiliki monster laut di dalamnya. Ketika nelayan mengambil jaringnya, seekor monster laut muncul dan mengagetkan mereka, lalu hilang begitu saja. Yang ini adalah Luka, seorang monster laut yang kerjanya mengembala ikan. Dia seorang anak yang baik dan juga ramah. Luka menamai ikan-ikannya dan mengumpulkan mereka, kemudian membawanya ke padang rumput laut setiap harinya. Hari itu dia menemukan barang dari kapal yang jatuh sebelumnya. Tidak lama kemudian, ibu memanggilnya untuk makan dan mengingatkan Luka untuk selalu bersembunyi dari manusia. Luka tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya di rumah mereka. Ketika makan, Luka menanyakan dari mana kapal berasal. Nenek menjawab kalau kapal berasal dari daratan yang pernah dia kunjungi. Mendengar hal itu, Luka sangat penasaran, namun ibunya memarahi dan menyuruh untuk menjauhi permukaan. Luka kembali menggembala dan menemukan banyak barang manusia. Tiba-tiba datang seorang anak yang bernama Alberto dengan berpenampilan seperti penyelam, dan Alberto berkata dia sedang mengumpulkan barang-barangnya. Luka yang penasaran mengikutinya. Tanpa disadari, Luka berada di permukaan dan berubah bentuk menjadi manusia. Hey, relax. Breathe. Alberto berusaha menenangkan Luka yang sedang panik, dan dia pun segera kembali ke lautan. Ketika Luka hendak tidur, dia tidak bisa berhenti memikirkan kejadian tersebut. Keesokan harinya Luka membuat patung batu untuk menggantikannya dan memberanikan diri untuk naik ke permukaan. Perlahan dia berubah menjadi manusia. Alberto yang berada di sana mengajari Luka bagaimana cara berjalan menggunakan kedua kakinya. Mereka berdua pun berkenalan. Kemudian Alberto membawa Luka ke rumahnya. Dia hidup di sana bersama ayahnya dan sering ditinggal sendirian. Alberto mengajari Luka tentang alam seperti langit, matahari, dan gravitasi. Lalu dia menunjukkan barang-barang manusia yang dia kumpulkan. Luka terpesona ketika melihat gambar Vespa yang ditempel di tembok. Dia pun berimajinasi menaikinya dan menyarankan kepada Alberto untuk membuatnya. Namun sedikit ragu ketika Alberto meminta Luka untuk membantunya. Walaupun pada akhirnya mereka berdua berusaha membuat Vespa dengan barang dan alat seadanya. Setelah selesai, Luka segera pulang dan ibunya yang khawatir sedang menunggunya. Nenek kemudian membantu Luka dengan mengatakan dia meminta Luka untuk mencari ke timun laut dan Luka tidak jadi dimarahi ibu. Keesokan harinya Luka kembali menemui Alberto untuk mencoba skuter mereka. Percobaan mereka tidak berjalan dengan lancar, tapi Alberto terlihat menikmatinya. Mereka mencoba untuk membuatnya lagi dan menghabiskan waktunya dengan sangat menyenangkan. Ayah dan ibu sudah tahu kalau Luka sedang membohongi mereka. Sedangkan persahabatan di antara Luka dan Alberto semakin dekat setiap harinya, dan mereka memiliki banyak kesamaan. Ketika mereka akan mencoba motor buatannya,
Luka sedikit khawatir, tapi Alberto meminta Luka untuk menghilangkan rasa takutnya, dan mereka pun meluncur bersama. Begitu malam tiba, Alberto memberitahu Luka kalau bintang di langit adalah ikan kecil dan bulan adalah ikan besar. Luka percaya begitu saja dan berkata kalau Alberto memiliki kehidupan yang jauh lebih keren dari dirinya. Mereka berharap suatu hari nanti bisa memiliki motor Vespa sungguhan. Luka kembali menghayal dan tanpa disadari dia tertidur di sana. Luka segera pulang dan dimarahi oleh ayah dan ibunya karena pergi ke daratan. Luka berusaha menjelaskan, tapi mereka tidak mau mendengar. Paman Luka juga berada di sana dan akan membawa Luka ke rumahnya di laut yang lebih dalam agar Luka aman dan tidak bermain ke permukaan. Mendengar hal itu, Luka marah dan pergi meninggalkan rumahnya. Luka menjelaskan situasi yang dihadapinya ke Alberto, dan Alberto meminta Luka untuk tinggal bersamanya. Namun khawatir dia ditemukan, Alberto mengusulkan agar mereka pindah ke kota untuk bersembunyi dan berharap di sana mereka bisa mendapatkan motor Vespa betulan agar bisa pergi ke tempat-tempat baru dan tidur di bawah taburan bintang dan bulan setiap harinya. Luka dan Alberto memberanikan diri untuk meninggalkan pulau dan berenang menuju ke pemukiman manusia. Perlahan-lahan mereka berjalan dan memasuki kota Portorosso. Luka sedikit merasa khawatir dan takjub dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba seorang pria bernama Ercole datang dengan motor Vespa dengan kedua temannya. Luka dan Alberto semakin kaget melihat Vespa asli di hadapan mereka. Tanpa sengaja, Luka menendang sebuah bola dan hampir menjatuhkan motor tersebut. Ercole yang sangat marah mendatangi mereka untuk memarahi dan juga menghina Luka dan Alberto. Ercole juga menyombongkan dirinya dan mengatakan kalau dia adalah juara bertahan dalam sebuah balapan, dan dari sana dia mendapatkan uang untuk membeli motornya. Ketika Luka akan dijeburkan ke dalam air, seorang gadis bernama Julia menyelamatkannya dan membawa mereka ke tempat yang aman. Sambil marah, Julia berkata, orang yang lemah dan berbeda harus menjaga satu sama lain di balapan Portorosso, tapi mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan. Luka berpikir mereka harus bertanya soal balapan itu kepada Julia. Julia menjawab, jika memenangkan balapan, mereka akan mendapatkan sejumlah uang, dan dengan uang yang mereka dapat, mereka bisa membelanjakannya untuk membeli sebuah motor Vespa, walaupun tidak terlalu bagus. Mendengar hal itu, Luka dan Alberto mempunyai harapan untuk mewujudkan keinginan mereka, dan bertekad untuk memenangkan balapan. Namun Julia berkata, akan sulit untuk mengalahkan Ercole, dan Portorosso Cup merupakan balapan tradisional Italia yang tidak mudah. Terdiri dari berenang, bersepeda, dan makan pasta. Untuk itu mereka perlu sebuah tim. Ketika hendak pergi, Luka meminta Alberto untuk bergabung dengan Julia. Setelah menanyakan kepada Julia, dia sedikit ragu dan meminta mereka untuk menunjukkan kemampuannya. Luka yang tidak bisa menaiki sepeda, dia terjatuh lagi dan berusaha keras agar Julia menerimanya. The course is fiendishly difficult. Sedangkan Alberto tidak bisa berenang dengan kondisinya yang berubah jika terkena air. Alberto berkata kalau mereka sedang melarikan diri dan Luka akan dikirim ke tempat yang sangat menakutkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu mereka harus memenangkan lomba tersebut agar bebas pergi kemana saja. Setelah berpikir, Julia setuju dan memutuskan dirinya akan berenang, Luka bersepeda, dan Alberto makan pasta. Namun masalah terakhir, mereka harus mendapatkan uang untuk biaya pendaftaran. Julia membawa Luka dan Alberto ke rumahnya untuk makan malam dan bertemu sang ayah yang bernama Massimo. Di sana mereka melihat artikel koran tentang monster laut dan nelayan yang sedang memburunya.
Massimo bertanya alasan Luca dan Alberto datang ke kota. Julia menjawab, mereka datang untuk mengikuti balapan. Ayah Julia berkata kalau perekonomian mereka sedang tidak baik dan hasil tangkapan ikan juga tidak banyak. Lalu Luca dan Alberto siap membantu Tuan Massimo mendapatkan ikan agar mereka bisa mendapatkan uang untuk biaya pendaftaran. Karena tidak memiliki tempat tinggal, untuk sementara Alberto dan Luca bermalam di sana. Keesokan harinya orang tua Luca datang ke daratan untuk mencarinya. Setelah berubah wujud, ayah dan ibu tidak saling mengenal. Ketika terbangun, Luca dan Alberto berada dalam wujud aslinya dikarenakan hujan yang turun, lalu mereka panik karena takut ketahuan. Massimo segera membawa mereka keduanya untuk pergi menangkap ikan. Kucing Julia yang mengetahui perubahan mereka terus mengawasi dengan curiga. Tidak lama kemudian, mereka kembali dan mendapatkan tangkapan ikan yang melimpah. Di tempat lain, ayah dan ibu mencuri baju agar bisa berbaur untuk mencari Luca dengan cara menceburkan anak-anak ke dalam air. Let that be a lesson. Luca dan yang lain segera pergi mendaftarkan diri untuk balapan yang akan diadakan beberapa hari ke depan. Tidak lama Ercole dan temannya datang dan mengambil uang mereka. Keributan pun sedikit terjadi. Luca berkata kalau Ercole mirip ikan lele dengan kumis tipisnya. Merasa terhina, Ercole mengembalikan uangnya agar mereka bisa mendaftar dan bertekad akan menghancurkan teman-temannya di balapan nanti. Mereka segera berlatih dengan tugasnya masing-masing agar bisa menang, walau itu semua memerlukan usaha dan kerja keras. Ercole lagi-lagi datang dan mengganggu mereka, dan Alberto hampir ketahuan. Di tempat lain, ayah dan ibu masih berusaha untuk menemukan Luca dan membasahi setiap anak dengan air, tapi usaha mereka belum mendapatkan hasil. Luca berpikir kalau dia melihat kedua orang tuanya dan menceritakannya kepada Alberto. Namun Alberto bilang Luca tidak perlu khawatir. Tidak lama, dia pergi dengan Tuan Massimo dan sedikit kesal melihat kedekatan Luca dan Julia. Luca bercerita setelah memiliki Vespa nanti dia akan berpetualang dengan Alberto dan tidur di bawah sinar ikan. Julia bilang kalau di langit itu bukan ikan tapi bintang dan bulan. Dia segera membawa Luca untuk mengikutinya dan melihat bintang dengan sebuah teleskop. Julia juga menjelaskan tentang planet, sistem tata surya, dan alam semesta. Luca kembali terkesan dan berimajinasi. Julia mengatakan banyak hal kepada dirinya dan akan bercerita lebih banyak lagi kalau nanti dia sudah mempelajari di sekolah. Universe full of galaxies. And then what? I wish I could show it to you. Just promise you tell me everything you see. Kemudian Alberto datang ke sana mengganggu mereka. Julia memberikan bukunya kepada Luca agar dia bisa belajar. Luca memberitahu Alberto kalau di langit itu adalah bintang dan bulan. Namun Alberto tidak percaya. Mereka berdua kembali melihat motor Vespa impiannya dan berencana melakukan banyak hal. Tiba-tiba Ercole datang dan melempar tombaknya. Setelah sedikit berkelahi mereka pun pergi. Keesokan harinya, Alberto, Luca, dan Julia kembali berlatih dengan giat dan setiap harinya mereka menjadi lebih baik. Ibu dan ayah juga masih berusaha mencari anaknya dan mulai putus asa sambil memikirkan kembali kelakuan mereka terhadap Luca yang terlalu overprotective. Tiba-tiba Luca melintas di hadapan mereka dan dia pun segera melarikan diri. Setelah cukup jauh, Luca berhenti dan melihat kereta yang melintas ke Genova, ke tempat di mana Julia bersekolah. Luca bertanya apakah sekolah menerima setiap orang. Julia menjawab, semua bisa bersekolah asalkan mempunyai uang. Alberto yang sedikit marah akhirnya menuruni jalan curam dan menjauhkan Luca dari Julia. Sampai akhirnya mereka lepas kendali dan terjatuh di pantai. Luca yang kesal berkata kalau dia melihat orang tuanya dan tidak mau tinggal bersama pamannya. Luca malah ingin bersekolah. Alberto menjelaskan kalau mereka bukan manusia dan tidak bisa bersekolah. Lalu mereka berkelahi dan tiba-tiba Julia datang
dan merasa senang kalau mereka berdua selamat. Luka kembali bertanya apakah mereka bisa ikut bersekolah. Julia menjawab itu adalah ide yang baik. Kemudian bertanya apakah sekolah Julia akan menerima murid yang bukan manusia. Dia pun menyemburkan dirinya dan berubah ke wujud aslinya. Ketika semua panik, Luka meneriaki Alberto monster laut. Mendengar hal itu, Alberto bersedih. Stay back! No! Begitu sampai rumah, Massimo menanyakan Alberto. Kemudian Luka menjawab, Alberto pergi dan tidak ingin ditemukan. Massimo segera mencarinya. Tidak lama kemudian Julia mengetahui kalau Luka adalah monster laut dan meminta Luka untuk segera meninggalkan Porto Rosso. Julia berkata, membahayakan dirinya hanya untuk sebuah Vespa tidaklah sebanding. Luka menjawab, dia melakukan hal itu karena orang tuanya akan mengirimnya pergi. Dalam kesedihannya, Luka menemui Alberto ke rumahnya untuk meminta maaf dan mendapatkan tempat itu sudah berantakan. Luka juga melihat banyak tanda hitungan di tembok. Dia segera menanyakan hal tersebut. Alberto menjawab, dia melakukan hal itu ketika ayahnya pergi. Selama ini dia tinggal sendirian dan ayahnya tidak pernah kembali. Malam itu Luka bertekad untuk memperbaiki itu semua dengan memenangkan sebuah balapan agar bisa membeli motor Vespa dan mereka berdua bisa pergi di berbagai tempat. Hari balapan pun tiba. Luka akan melakukannya sendirian dan keluar dari tim Julia. Luka memakai baju selam yang berat dan Julia berpikir itu adalah ide yang buruk. Namun Luka tidak menyerah dan berusaha sekuat tenaga. Walaupun agak terlambat, dia berhasil menyelesaikan rintangan pertamanya dan segera melanjutkan tantangan yang kedua, menghabiskan pasta. Setelah selesai, Luka segera menaiki sepedanya sekencang mungkin dan berhasil memimpin. Namun tanpa diduga, hujan turun seketika. Dengan terpaksa, Luka harus berlindung dan menunggu. Tiba-tiba Alberto datang dan membawa payung untuk membantu Luka. Dengan sengaja Ercole menendang Alberto dan Alberto berubah ke wujud aslinya. Ketika Alberto masuk ke dalam jaring, Luka menyelamatkan sahabatnya sambil mengayun sepeda sekencang mungkin. Hey there. Jesus. Luka! Di belakang Ercole mengejar dan Julia berusaha menyelamatkan mereka. Sampai akhirnya Luka dan Alberto tiba di garis finish dan langsung dikepung oleh manusia. Massimo menyelamatkan mereka dan mengumumkan kalau Luka dan Alberto memenangkan pertandingan. Hari itu kesombongan Ercole berakhir dan dia pun dipermalukan. Ayah dan ibu segera mendatangi Luka dan berkata mereka merasa bangga. Luka, Alberto, dan Julia akhirnya berhasil memenangkan perlombaan. Nenek juga terlihat berada di sana. Alberto dan Luka mendapat motor Vespa yang mereka inginkan, namun butuh waktu untuk memperbaikinya. And he seems to know how to find the good ones. Oh, you go first. We're gonna stick around here for a bit. School. You're gonna learn so much. Singkat cerita, Julia berpamitan untuk pergi memulai sekolahnya. Tanpa diduga, Alberto menjual kembali motor Vespanya dan memberi tiket untuk Luka ke Genova. Ayah, ibu, nenek juga datang ke sana untuk mengizinkan Luka pergi bersekolah dan meminta Luka berjanji untuk hati-hati dan selalu mengabari mereka. Luka akan tinggal bersama Julia di rumah ibunya. Namun sayang, Alberto tidak ikut bersama mereka dan memutuskan untuk tinggal bersama Massimo. Luka khawatir kepada Alberto, namun Alberto berkata dia akan baik-baik saja. Dengan berat hati mereka akan berpisah dan berpelukan, dan cerita pun berakhir. Oke sahabat Olala Movie, demikianlah alur cerita dari film Luka 2021. Semoga kalian semua bisa terhibur. Terima kasih sudah menonton.
Dan jangan lupa untuk dukungannya dengan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dan menarik dari Ulala Movie. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.